Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini memiliki keluhan dan masih bingung-bingung nih, ragu-ragu mau melangkahkan kaki kemana untuk berikhtiar. Tidak perlu bingung-bingung lagi. Sekarang sudah hadir tentunya Klinik Husada Bunda Mawar di Kota Cirebon yang siap membantu Anda. Nah, spesial untuk Kota Cirebon ini hanya ada 2 hari ya, yaitu pada hari Sabtu besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, lalu hari Minggunya jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Di alamatnya langsung dicatat, sudah tertera di kaca ya. Sangat jelas sekali di Hotel Langansari Jalan Siliwangi nomor 127, kamar 404, atau lebih tepatnya di samping alun-alun Kejaksaan. Jadi sangat mudah sekali Anda untuk mencapai Klinik Husada Bunda Mawar. Baik, dan untuk call centernya juga boleh dicatat dan mungkin boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda di 0878 2431 117 dan di 0813 8693 4747. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memiliki tema yang luar biasa, yaitu cara aman dan akurat mengatasi sumber sakit kepala. Nah, mungkin bagian yang saat ini memiliki keluhan sakit kepala, jangan kemana-mana. Nanti Putri akan bahas dengan Bunda, tapi sebelum itu kita sapa dulu tentunya ya. Assalamualaikum Bunda Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun rasanya di luar angin besar, dingin ya Bun ya, tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi nih untuk pemirsa di rumah, apalagi yang mungkin saat ini memiliki keluhan sakit kepala, tapi tidak hanya sakit kepala saja, tapi apapun jenis keluhan Anda, mungkin diabetes, kolesterol, atau juga mungkin asam urat, rematik, jantung, ataupun masalah pencernaan dan lain sebagainya. Nah, karena kita temanya pada malam hari ini adalah sakit kepala nih Bun, sebetulnya sakit kepala itu apakah terdiri dari penyakit gitu ya Bun ya? Atau mungkin hanya sinyal-sinyal saja nih Bun? Ya. Jadi gini, Bunda ini mengobati penyakit ya. Ini beda dengan pengobatan yang ada. Sering Bunda jelaskan ya. Betul. Kenapa Bunda bilang beda dengan pengobatan yang ada? Bukan berarti pengobatan yang ada nggak bagus ya. Tapi beda sekali. Kenapa ada cara aman dan akurat? Karena amannya ini kita tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun, ya, hanya menggunakan media, minyak dan air aja. Dan yang kedua, kenapa akurat? Insya Allah pendeteksian setelah Bunda ketemu pasiennya langsung, insya Allah ketemu sumber penyakitnya. Jadi yang Bunda obatin ini sumber penyakitnya, jadi bukan penyakitnya yang kita obati. Selama ini pasien ya yang datang ke tempat pengobatan atau pengobatan itu sendiri biasanya dia dengan keluhan apa? Misalnya keluhan sakit kepala, udah pasti kan dikasih obat sakit kepala ya. Sakit lambung dikasih obat lambung, begitu terus. Karena begini, kalau kita mengandalkan sistem obat, alat, itu sistemnya hanya sementara. Ada minum obat dia sakit sekali, enggak hitungan menit, detik langsung hilang sakitnya. Karena apa? Obat itu sistemnya hanya menghilangkan rasa sakit dan nyeri aja. Nah, jadi di sini Bunda akan jelaskan sumber-sumber sakit kepala apa aja sih. Nah, jadi kita mengenali nih sakit kepala kita ini dari apa, sumbernya dari mana. Nah, banyak sekali kan orang ya tadi datang berobat sakit kepala, kepalanya aja yang diobatin, belum tentu. Orang sakit kepala itu belum tentu di kepalanya sumber sakit kepalanya kayak gitu. Nah, salah satunya Bunda akan jelaskan. Pernah dengar orang menderita sakit kepala kayak vertigo? Ya, muter-muter rasa nggak enak. Nah, Mbak ini kan orang awam deh. Vertigo itu terjadinya karena apa sih? Coba. Apa ya, masuk angin mungkin Bun? Ya, banyak kayak gini. Vertigo itu dibilang karena pola pikir yang terlalu stres. Oh ya, betul. Terlalu stres yang akhirnya mengganggu pola makannya, pola tidurnya. Akhirnya tidurnya terganggu ya. Lama-lama tanpa disadari, tidurnya terganggu itu HB dia mempunyai darah merah itu sering turun. Nah, jadi dia mempunyai sistem aliran darah, oksigen, penyuplai ke otot, ke saraf itu sudah tidak bagus, salah satunya ke otak, ke jantung. Makanya orang yang menderita vertigo udah pasti bukan kepala aja, larinya sering jantungnya sering berdebar ya, sering cemas, mudah lemas ya, mudah capek, yang ngomong aja sebentar udah nggak nyaman ya. Nah, terus kepalanya kayak keseimbangan diri goyang kayak gitu ya. Nah, itu disebutnya vertigo. Nah, itu dari mana sih? Ya itu tadi sudah terganggunya kayak otot saraf bekerja, terutama bagian saraf leher. Nah, itu apa yang diperbaiki? Ya bagian otot saraf bagian leher. Kita buka semua jaringan saraf supaya aliran darah oksigen
lancar lagi ke bagian saraf, ke otak, ke jantung, ke organ tubuh yang lainnya. Nah, insya Allah vertigo sudah menahun, vertigo yang sudah boleh dibilang minum obat yang sudah banyak sekali ya, insya Allah mudah-mudahan dia 2 kali pengobatan aja bisa dirasakan vertigonya sudah mulai menghilang. Nah, dan di sini Bunda, kenapa? Penyakit itu insya Allah tidak akan kambuh-kambuhan lagi, karena apa? Ya tadi yang Bunda obati itu sumber penyakitnya, jadi bukan penyakitnya tadi. Iya, betul. Nah, betul. jadi vertigo itu akibat pola pikir yang terlalu berlebih. Nah, larinya dari vertigo, leher kaku, pundak, cemas. Akhirnya lama-lama karena jantungnya sering berdebar, pernah dengar nggak yang namanya stroke Parkinson? Oh iya ya. Ya, tremor. Nah, yang goyang-goyang gitu. Nah, itu akibat itu tadi. Oh, baik. Kayak leher kaku, ntar kayak robot, nengok gini nggak bisa, kiri kanan. Ada orang berobat sampai 8 tahun dia lehernya itu kaku, nengok aja sampai badan-badannya nengok. Alhamdulillah itu 3 kali berobat normal lagi insya Allah. Setelah sarafnya diperbaiki. Nah, itu salah satu dari penyakit tadi, sakit kepala tadi. Nah, itu yang kita perbaiki bukan kepalanya kan? Betul. Nah, terus yang kedua ada yang namanya sakit kepala yang sering diderita nih ya, penderita yang di rumah misalnya bagian pundak kiri atau kanan ya sering berat nih, ya. Ada sering sakit berat punggung ya, sampai narik ke bagian belakang sini, narik sampai ke kepala, sampai ke mata, ya. Itu sering sekali tuh, ada banyak sekali, hampir banyak juga itu penderita sakit kepala kayak gitu ya. Nah, ini akibat apa? Kalau sudah merasakan bagian kiri atau kanan, bagian tadi kayak pundak, narik ke leher, kenceng sampai ke kepala, sampai ke mata, ini berarti ada gangguan saraf yang kecetit. Oh. Tahu saraf kecetit? Iya. Ya, saraf kecetit itu kayak misalnya salah gerak posisi. Nah, jadi ada aliran darah aliran darah di bagian punggung atau pundak bagian punggung. Nah, itu ada yang nggak lancar. Jadi ada titik saraf aliran darah itu nggak lancar menyuplai oksigen ke kepala, ke jaringan mata gitu. Nah, itu akibatnya ya tadi. Nah, itu sarafnya harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki ya terus mau diurut enak sebentar ntar begitu lagi. Baik. Minum obat enak kencing ntar kambuh lagi kayak gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Baik. Betul. Sebetulnya Putu juga merasakan. Karena banyak sekali penderita seperti ini. Nah, salah gerak itu bisa karena tadi posisi tidur ya. Bisa juga dia pernah ngerakin itu dia salah gerak. Nah, itu juga bisa. Itu disebutnya bukan saraf kejepit ya. Tapi saraf kecetit. Nah, jadi berbeda ya Bunda. Nah, akhirnya lama-lama dia sering nahan sakit. Yang tadi punggungnya sama nih kan posisinya, karena dia sering misal sebelah kiri dia nahan kiri karena sering sakit, nahan kiri, akhirnya punggungnya yang tadinya posisinya bagus bisa tinggi sebelah. Oh, ada tuh kan orang iya. Sampai juga ada yang bagian panggul, sering ngerasain panggulnya nggak enak, pinggangnya jalan akhirnya tahan-tahan, akhirnya dia naik sebelah. Ada banyak kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa sama lagi setelah fungsi sarafnya diperbaiki. Baik. Nah, jadi itu ya kalau yang penderita sakit kepala seperti itu ya tadi sarafnya harus diperbaiki. Oke, jadi nggak bisa kita lihat karena sakit kepalanya aja jadi kepalanya yang diobatin kepalanya ya Bun yang diobatin. Makanya Nggak Bunda bisa. gini, makanya pasien banyak bingung, orang sakit lambung kok bukan lambung yang diobatin gitu kan, kok malah saraf belakang yang diperbaiki kayak gitu. Terus sakit jantung kok bukan jantung yang diobati gitu, kok bagian saraf mananya yang diperbaiki gitu. Jadi beda sekali dengan pengobatan yang ada. Baik, luar Nah, biasa. kayak misalnya kayak penyakit migrain. Ya, migrain itu orang terkenal kayak apa sih? Senut-senut kayak kan, sakit nyeri, senut-senut di bagian kiri atau kanan katanya. Ada yang sampai ngerasain sampai semuanya. Jadi gini, apabila kita menderita penyakit migrain ya, itu berawal dari mana? Itu berawal dari pola hidup tadinya. Ya, balik lagi seperti orang hidup. Vertigo ya. Dari pola hidup yang kurang bagus ya, akhirnya lari ke bagian fungsi syaraf dan oksigen juga. Nah, contohnya kayak misalnya kita kayak istirahatnya kurang, makan nggak teratur ya. Nah, terus lama-lama kita diamkan saja, nah larinya HB kita sering turun, ya, darah merah kita turun. Nah, akhirnya imun kita turun, ya, daya tubuh kita turun, mudahlah yang namanya kita terserang masuk angin. Oh iya. Nah, masuk angin ini nggak ada penyakit di medis namanya angin itu nggak ada. Tapi betul. setelah jadi penyakit, terciptanya hawa panas atau gas, nah barulah terdeteksi yang disebut penyakit asam lambung, ya. Nah, asam lambung ini apa sih? Orang awam kan taunya zat asam, ini gastritis gitu aja.
Nah, jadi terjadinya angin di dalam tubuh itu hawa panas disebutnya ya. Kalau angin sudah lari ke darah, ke tubuh kita berubah menjadi tekanan hawa panas. Hawa panas ini yang menciptakan kadar cairan, ya. Kadar cairan ya kayak hawa panas cairan, akhirnya lama-lama cairan itu numpuk di bagian perut ya, akhirnya mengganggu fungsi lambung, ginjal, usus ya. Yang disebut sering begah kan, ke ulu hati nggak enak, nah itu asam lambung disebutnya. Nah, hawa panas ini juga yang bisa menciptakan hawa panas larinya kemana-mana, bisa ke paru, ke jantung ya. Salah satunya ya tadi kalau di cairan di parunya sudah berlebih, itu bisa naik ke kepala. Kembali lagi. Ya, naik kepala. Nanti ke kepala itu nanti ada cairan yang beku, misalnya darah beku. Nah itu yang bikin kepala itu sering kayak senut-senut, nggak enak. Sakit. Makanya kalau misalnya ada orang penderita sakit kepala, dipegang kepalanya udah lembek, ya, dia sakit kepala itu lembek, dipegang aja sakit. Nah itu harus hati-hati. Baik. Kenapa? Kalau sudah terjadi seperti itu berarti udah banyak pembekuan atau dibilang pembekuan cairan di otaknya. Oke, Bunda ditahan dulu ya. Boleh, Bu. silakan. Nanti kita akan lanjut lagi nih pemirsa di rumah untuk berbincang-bincang seputar solusi-solusi yang ada di Klinik Husada Bunda Mawar. Tapi tentu saja tidak hanya penyakit sakit kepala ya. Apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan, yuk jangan berdiam diri. Apalagi sudah hadir Bunda nih hanya 2 hari di Kota Cirebon. Besok hari Sabtu dan juga Minggu. Untuk alamat lengkapnya bisa langsung dicatat. Langsung datang ya, jangan sampai berdiam diri. Dan untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut Putri akan ajak Anda untuk bergabung di line telepon 0231482138 dan masih akan membagikan solusi lainnya tentunya bersama Bunda Mawar dari Klinik Husada Bunda Mawar. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, sedikit kita ulang bahwasannya pada malam hari ini kita memiliki tema yaitu cara aman dan akurat mengatasi sumber sakit kepala. Tapi tentunya tidak hanya untuk solusi sakit kepala saja, tapi apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan, mungkin diantaranya saat ini ada yang sedang mengalami penyakit asam lambung nih, seperti akan kita bahas, atau juga penyakit asam urat, rematik, kolesterol, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Dan mungkin masih berdiam diri karena takut, cara pengobatannya gimana nih Mbak Putri? Atau aduh saya udah bosen nih minum obat. Nah ini nih jawaban untuk Anda yang menantikan dan mendambakan sudah hadir di Kota Cirebon Klinik Husada Bunda Mawar yang siap membantu Anda. Dan waktu spesial di Cirebon ini 2 hari ya, besok hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore dan minggunya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk lebih jelasnya bisa catat alamat prakteknya langsung ya, sudah tertera di kaca dan juga call centernya. Anda boleh bertanya-tanya seputar mungkin jam praktek atau mungkin juga keluhan Anda di sana. Baik, tadi kita sudah membahas tentang sebetulnya penyakit sakit kepala itu tidak melulu harus di kepala disembuhkannya ya Bun ya. Betul. Bisa dari sarafnya atau mungkin juga dari penyakit-penyakit yang lain. Contohnya tadi adalah asam lambung ya Bun. Yeah. Asam lambung sendiri kan tadi bisa ke migrain juga. Yeah. Lantas selain ke migrain kemana lagi nih Bun asam lari-larinya Bun? Asam lambung itu bisa bukan ke migrain aja, bisa larinya ke sinusitis ya, kayak pembengkakan otak itu juga bisa larinya. Nah tadi yang Bunda bilang karena menyumbatnya aliran darah, oksigen, nah salah satu kayak kolesterol juga kan, kolesterol darah mengental itu juga kan yang menyumbat aliran darah oksigen ke fungsi saraf. Iya. Ya, nah akhirnya ya tadi fungsi yang tadinya sarafnya bagus bekerja, nah timbul yang namanya kejang, kesemutan, kram ya, kebas, nah itu salah satunya. Nah kayak asam lambung sekali banyak yang Bunda sering bahas nih asam lambung ini karena apa? Penyakit asam lambung ini penyakit ringan ya, penyakit banyak yang disepelekan oleh masyarakat, tapi jangan susah sekali diobati. Betul nggak? Betul. Asam lambung ini penyakit ringan tapi bisa menjadi penyakit puluhan tahun. Sering tuh Bunda bahas ya, karena orang awam ini nggak tahu. Orang awam ini taunya kalau orang sakit asam lambung, penderita asam lambung itu pasti udah larinya ke lambung. Padahal bukan. Asam lambung ini nggak mesti harus penderitanya harus di lambung. Kalau sudah terjadi asam lambung, ya siap-siap aja udah semua organ tubuhnya akan rusak. Percaya atau tidak akan rusak semuanya. Karena panasnya tadi, hawa panas, gas tadi. Bahkan yang tadinya badannya gemuk bisa kurus ya. Iya, betul. Yang makannya udah banyak, badannya nggak bisa gemuk-gemuk ada ya. Itu akibat hawa panas. Jadi kalau sudah kita bercerita gas, hawa panas, apalagi udah lari ke darah beku, jadi
apa yang kita makan, nutrisi itu udah nggak keserap ke dalam tubuh dengan bagus. Percuma, jadi apa yang kita makan tuh akan sia-sia. Ada kan orang tuh, mau anak kecil ya, mau orang dewasa, makan banyak, tapi dia nggak bisa gemuk-gemuk. Yang ada badannya makin habis, kayak gitu ya. Nah sama kayak gula darah kering kayak gitu juga hampir sama ya. Makanya penderita gula darah kering itu udah pasti selain darahnya mengental, pasti dia punya penyakit asam lambung juga. Baik. Jadi sentral ya Bun, asam lambung itu nah, kemana-mana. terus terjadi asam lambung ini orang kan, orang awam ini taunya, oh asam lambung ini karena ya tadi pola hidupnya yang kurang bagus. Memang itu salah satunya. Ya, tapi yang Bunda bilang tadi, kita itu yang namanya masih hidup itu ya pastilah kita tidak berpikir, itu udah pasti ya, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah semuanya. Nah, tapi yang kita abaikan ini tadi, sering sekali yang Bunda tanya ke Mbak Putri, kalau cek ke medis atau kemana, pasti kalau lagi sakit apa sih yang dicek kan? Tensi, terus asam urat, kolesterol, pasti itu aja kan, gula darah. Itu yang dikhawatirkan si penderita penyakit tadi kan. Betul. Bagaimana caranya itu semua harus aman katanya. Padahal imun kita turun, daya tahan tubuh kita turun, sering rentan dengan penyakit ya, mudah capek, cepat lelah, sering dingin, sering kebas, kesemutan, sering pusing ya, mudah capek atau sering sesak. Nah itu akibat darah merah kita yang sudah turun. Perhatikan nggak? Pernah nggak cek HB? Jarang kan? Nggak pernah malah Bu. Jarang sekali orang ini memperhatikan darah merahnya. Sedangkan yang Bunda tahu ya, orang terserang penyakit ini akibat darah merahnya sering turun. Penyakit apapun itu akibat darah merah turun. Kalau kita sudah bercerita darah merah turun ya, apalagi sampai darah putih nanti yang bekerja lebih kuat daripada darah merahnya, ya itu siap-siap. Sel-sel itu akan aktif ke bagian jaringan darah. Nah, makanya hati-hati kalau orang penderita darah rendah itu jangan diabaikan. Ya, jangan sering disepelekan, bahaya. Jadi kalau darah merah sudah turun, otomatis penyuplaian oksigen ke dalam tubuh kita gimana? Nggak baik ya Bun? Nggak baik. Karena yang menyuplai oksigen ke dalam tubuh ya darah merah tadi. Ya, kalau oksigen sudah melemah ke dalam tubuh kita, bekerja sudah tidak bagus, otomatis organ tubuh kita yang tadinya normal ya akan rusak. Ginjal, bekerjanya fungsi pankreas, bekerjanya fungsi hati, bekerjanya fungsi jantung, bekerjanya fungsi paru, itu udah pasti bermasalah karena tersumbatnya aliran oksigen. Nah ini yang sering diabaikan oleh penderita penyakit tadi ya, pasien-pasien tadi. Nah dia nggak tahu bahwa dia punya HB-nya. Nah makanya saya terangkan sekali, HB itu penting sekali untuk tubuh kita. Apalagi kalau nggak percaya nih, orang yang sering masuk angin ya, sering masuk angin, pergi ke medis, cek HB-nya ya, itu pasti rendah. Baik. Makanya kenapa sih padahal saya makan udah bagus, saya udah istirahat bagus, kok saya sering masuk angin sih gitu kan, banyak ya. Masuk angin itu akibat dia darah merahnya sering naik turun. Nah itu makanya sering mudah masuk angin. Jadi orang penderita sering masuk angin itu akibat kadar darah merahnya sering turun. Nah penyuplaian oksigen nggak bagus, makanya kan semua fungsi sarafnya kan kayak badan pada sakit, linu, lah itu. Ya betul. Jadi kalau sudah lama-lama HB rendah, akhirnya tercemar lah yang namanya kita punya darah. Akhirnya darah itu nanti kayak asam lambung juga larinya kecemar ke darah juga, gas tadi. Nah akhirnya darah kita itu jarang sekali didetoks, olahraga, minum air putih yang banyak atau apa, lama-lama ya itu jadi kadar racun dalam tubuh. Nah kadar racun dalam tubuh berlebih, ya sudah tadi apa yang kita makan pun tidak akan bereaksi ke dalam tubuh kita. Iya betul. Mau makannya bagus kok, mau makannya yang namanya ini itu nggak bakalan ngefek ke dalam tubuhnya kayak gitu. Baik. Jadi ternyata sebenarnya selama itu kita kayak salah ya Bun ya. Kadang-kadang kita tuh suka fokusnya ke namanya. Nah kita tahan dulu Bun, sudah dia bergabung, kita langsung sapa saja. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Yanto. Bapak Yanto. Langsung ke Bunda Mawar boleh Pak, gimana di apa yang sedang dikeluhkan malam hari ini? Ya, gini, saya tuh gula darah normal, kolesterol normal, terus asam urat 7,5. Asam uratnya.
Asam lambung, pernah menderita asam lambung Pak, atau sering masuk angin? Masuk angin sering. Sering. Baik. Ya, jadi yang dicek ini dari asam uratnya ya Pak ya. Asam uratnya agak tinggi sedikit ya Pak ya. Yang Bapak rasakan sekarang apa? Apa sudah mulai mudah capek? Gini, kalau habis makan tuh Sering begah? mata tuh sering ngantuk. Oh, mata cepat lelah ya Pak ya? Ngantuk kadang. Cepat ngantuk, berat gitu. Nah, tapi ini sering terganggu nggak? Maaf, kayak pundaknya sering berat nggak? Atau leher sering kencang-kencang, bagian pundak belakang? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ini Bapak dari mana? Dari Gempol. Oh, Pak, yang Ya. dari Gempol. Jadi Baik. keluhan Bapak ya tadi semuanya kayak kolesterol aman ya Pak ya, udah dicek ya. Cuman kayak asam uratnya aja yang agak naik ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan jawab, mudah-mudahan nanti ada solusinya untuk Pak Yanto ya. Iya, Ya, betul. insya Allah ya Pak ya, insya Allah nanti kita jawab. Ya, terima kasih Pak Yanto dari Gempol. Baik Bunda. Kayaknya aman semua nih yang lain-lainnya ya Bunda, Ya. hanya asam Iya sekarang urat gini, aja. kalau orang sudah ada penderita asam urat, itu otomatis bekerja fungsi ginjal dan fungsi hati itu menginsulin atau menyaring kayak makanan itu sudah tidak bagus. Nah akibatnya apa yang kita makan akan menciptakan pengeristalan. Nah kalau pengeristalan tumbuhnya di bagian persendian itu disebutnya asam urat. Ya, tapi kalau tumbuhnya di bagian ginjal disebutnya batu ginjal. Iya betul. Tumbuhnya di empedu disebutnya batu Batu empedu. empedu. Nah makanya batu ginjal itu nggak bisa, namanya udah dioperasi mau di laser itu nggak bakal hilang 100%, dia bakal tumbuh lagi. Karena yang bukan dari batunya itu dari mana kadar kristalnya tadi. Nah jadi gini, makanya kalau menurut Bunda orang penderita asam urat itu sebenarnya bukan penyakit kalau menurut Bunda ya. Nah makanya dia mau minum obat apapun nurunin aja ya, asam uratnya turun, udah pantangannya udah tetap aja akan kambuh lagi. Karena apa? Dia mempunyai fungsi ginjal tadi sama fungsi hati itu bekerjanya sudah, penyaringannya sudah tidak bagus. Baik. Nah jadi yang diperbaiki apa Bunda? Ya tadi, gimana caranya dia mempunyai organ tubuh, salah satu fungsi ginjal, fungsi hatinya itu harus bagus lagi. Nah ini apa penyebabnya Bunda? Nah Bapak kan saya bilang tadi, kata Bapak sering masuk ke angin atau punya asam lambung ya, karena oh iya saya sering masuk angin. Nah inilah salah satunya. Penderita masuk angin, yang Bunda bilang tadi ya, orang kalau sering masuk angin akibat darah merahnya sering turun ya. Darah merah turun, akhirnya penyuplaian oksigen ke dalam tubuh, salah satunya ke organ tubuh tidak bagus menyuplainya. Nah tadi bisa kerusakan saraf ya, kerusakan organ tubuh ya, salah satunya tadi fungsinya. Gimana caranya Bunda supaya asam uratnya nggak kambuh lagi ya, kayak sering masuk anginnya nggak kambuh-kambuhan lagi ya. Satu-satu jalan gimana Bapak mempunyai kadar darah merahnya itu stabil. Nah tapi kalau udah begini, ginjal udah bermasalah, berarti Bapak sulit untuk walaupun minum obat ya, walaupun minum itu sulit untuk diperbaiki. Nah ini salah satunya harus didetoks dulu. Oke. Ya didetoks, setelah itu semua fungsi sarafnya kita aktifkan kembali dengan metode Bunda. Nanti ada tuh ya namanya diterapi dengan nanti tahu sendiri deh ya. Setelah dideteksi, diterapi. Nah setelah itu semua kadar racun di darahnya kita bersihkan supaya dia mempunyai organ tubuh bekerja bagus lagi, penyuplaian darah merahnya bagus lagi. Nah kalau HB sudah bagus, oksigen bekerja pun bagus, insya Allah Pak, yang namanya asam urat itu insya Allah akan hilang sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyiksa sekali tentunya ya Bunda ya, walaupun kayaknya sepele banget sih, nggak terlalu tinggi ya Bunda sebetulnya. Ya karena gini, selama ini kan orang penderita kayak gula darah, kayak asam urat udah pasti pantangannya banyak. Iya. Ya, betul. Nah sedangkan kayak gula darah nih ya, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan nasi ini. Sedangkan tubuh kita itu butuh, betul. apalagi yang masih kerjanya masih aktif ya, pola pikirnya masih, itu kan butuh asupan-asupan. Tapi kalau dia pantang-pantang ya akhirnya bukan makin sembuh ya, semua menyebar kemana-mana ya Bun salah ya. satu kayak asam urat juga sama. Ya. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Nih mudah-mudahan Bunda insya Allah ada 2 hari ke Cirebon, boleh konsultasikan, datang langsung. Boleh buktikan langsung ya, insya Allah datang. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Kalau di TV aja katanya, oh ini ntar ini, datang aja langsung, coba buktikan, insya Allah mudah-mudahan
ada solusinya di pengobatan Bunda, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yanto dari Gempol, jangan lewatkan waktu yang berharga ini. Ada Bunda Mawar di Kota Cirebon hanya 2 hari ya. Besok Sabtu dan Minggu saja, insya Allah dibantu sampai dengan tuntas. Karena tadi tidak cukup minum obat saja ternyata, harus didetoks ya Karena Bun, obat itu kan sifatnya hanya sementara. Iya betul. Iya, betul. hanya sementara. Kebanyakan itu juga nanti kayak ngobatin ini, akhirnya yang ini yang rusak gitu. Nah Bun, kalau misalkan nih, kita tahan dulu ya Bun ya. Boleh, silakan. Dan untuk Anda nanti jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan memberikan solusi-solusi lainnya tentunya bersama Bunda Mawar dari Klinik Husada Bunda Mawar. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada yang saat ini memiliki keluhan, tadi ada batu ginjal mungkin, ada asam urat, rematik, kolesterol, diabetes, atau juga masalah pencernaan. Pencernaan itu banyak ya, tidak hanya lambung saja. Jangan ditunda-tunda, segera langsung diobati, apalagi saat ini sudah hadir Klinik Husada Bunda Mawar di Kota Cirebon. Dan untuk waktu spesialnya hanya 2 hari ya, hari Sabtu besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, dan juga nanti hari Minggunya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Alamat lengkapnya bisa langsung dicatat, mudah sekali ya, untuk hotelnya berada di samping alun-alun Kejaksaan, jadi sangat mudah sekali untuk Anda capai. Call centernya juga jangan sampai lupa, dan tentunya Putri masih mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda di line telepon 0231 482138. Baik, nah tadi kan sudah ada yang bergabung Pak Yanto ya, Bun ya, dari Gempol. Ditunggu nih Pak, jangan sampai didiamkan karena ternyata untuk obat saja itu tidak berpengaruh banyak ya Bun ya. Karena kalau ada penderita asam urat berlebih itu bahaya. Bahaya. Berat larinya udah pasti ke ginjal, itu udah pasti lah. Baik. Nah setelah tadi kan Putri mau nanya nih Bun, setelah tadi kita itu sebenarnya banyak sekali penyakit yang kita bahas, ternyata yang muara itu darahnya ya Bun ya. Dari HB-nya yang turun, naik turun, ternyata dampaknya bisa kemana-mana. Lantas bagaimana dengan orang nih Bun yang sudah lama mengkonsumsi obat dan udah bosen nih Bun, kira-kira yang seperti itu bisa nggak dibantu sama Bunda juga? Insya Allah. Jadi gini, bukan takabur atau sombong, ini udah banyak buktinya. Jangankan obat-obatan medis, ya percaya atau tidak orang kayak kecanduan narkoba atau apa itu, alhamdulillah banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Ya, karena apa tadi ya Bunda bilang, mungkin di pengobatan Bunda ini orang yang datang itu yang sudah bosan minum obat, yang obatnya sudah banyak sekali ya. Boleh dibilang udah capek, dia ikhtiar ke sana ke sini gitu ya. Nah kayak kayak Bapak tadi kan mungkin udah berobat kemana-mana, terus satu nonton kita nih. Nah itu kan salah satu petunjuk dari Allah. Nggak mungkin kalau itu Bapak itu bisa ini kan gitu kan. Nah itu ya makanya jangan diabaikan ya kan, ibaratnya ya udah coba nih mumpung Bunda ada waktu 2 hari di Cirebon, karena Bunda juga membagi waktu ke tempat yang lainnya gitu. Oke. Oh berarti nggak hanya untuk penyakit medis aja ya Bun ya, tadi juga kena narkoba juga bisa dibantu. Yang penting kayak narkoba itu nanti dia bisa, misalnya memang dia benar-benar ingin sembuh, karena juga kan narkoba itu kayak obat-obatan kecanduan itu kan bisa juga karena lingkungan, karena apa juga bisa kan gitu. Nanti kita lihat dia ini udah seberapa parah kayak gitu. Tapi biasanya alhamdulillah udah banyak yang berhasil kok. Amin. Baik, ini menarik sekali loh Bunda, karena untuk Anda nih pemirsa di rumah, Putri bagi sedikit rahasia. Tadi itu Putri sempat dipegang sama Bunda loh. Padahal cuman bilang, Bun ini Putri kok tensinya suka rendah ya Bun ya. Ternyata setelah dipegang itu ketangguhan semua, dan betul sekali semua yang dikatakan oleh Bunda, kayak model sering sakit kepala ya, sering ini, ternyata betul loh pemirsa di rumah. Jadi bagi Anda nih jangan hanya mendengarkan saja, langsung saja bertemu dengan Bunda, nanti akan dilihat nih. Apalagi bagi Anda yang kira-kira, duh saya penyakitnya apa ya Bun, nanti kalau saya datang saya mau ngomong apa? Nah jangan khawatir, karena boleh juga ya Bun ya. Jadi gini, nggak usah bawa hasil lab dari medis atau apa, nggak usah. Jadi datang aja ya, ibaratnya dengan keluhan misal ya satu aja lambung udah gitu misalnya. Nanti setelah ketemu dengan Bunda langsung, karena semua pasien kan memang Bunda yang nanganin semua. Nanti setelah Bunda deteksi, kayak tadi Mbak Putri ngerasain kan, nggak ngomong apa kan sakit apa, Mbak Putri suka gini nih, gini, benar nggak Mbak Putri? Ternyata benar. Kayak gitu salah satunya pendeteksian Bunda. Itu baru dideteksi namanya, baru ketahuan penyakitnya. Nah nanti setelah itu baru ada yang diterapi, ada yang nggak diterapi setelah itu. Baik, jadi tergantung keluhan si pasiennya ya Bun ya. Keluhan si pasiennya.
Baik, jadi bagi Anda jangan sampai dilewatkan nih waktu yang berharga untuk Bunda, karena Bunda itu banyak sekali cabangnya. Dan alhamdulillah bisa menyempatkan membantu untuk warga Cirebon dan sekitarnya. Di kota Cirebon ini ada 2 hari ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Alamat lengkapnya langsung dicatat saja, jangan lupa call centernya juga supaya lebih jelas lagi, karena untuk kita sendiri di sini terbatas waktunya ya. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang penyakit asam urat, ternyata bukan hanya dari asam uratnya saja ya Bun ya, dari HB yang turun, naik turun, tadi juga ternyata obat itu tidak menjadi penentu bisa sembuh totalnya ya Bun ya. Karena memang sudah terbukti kayak obat itu sifatnya hanya sementara. Iya. Obat-obat semahal apapun tuh hanya sifatnya sementara. Kalau nggak langsung ke sumbernya ya Bun. Menghilangkan rasa sakit dan nyeri sementara aja. Kayak ada orang penyakit kejang tuh ya, anak kejang. Tadinya kecil dia nggak pernah kejang, terus setelah tumbuh dewasa dia sering kejang, kayak epilepsi kayak gitu ya. Nah itu kan ada obat penenang yang dikasih. Nah kalau dia minum enggak ya kan enggak kambuh. Nah sampai kapan dia harus minum obat itu? Iya betul. Ya obat saraf dikasih obat ini. Nah itu akibatnya nanti apa? Kan harus dipikirkan. Nah kayak epilepsi itu salah satu. Kalau sudah terjadinya epilepsi itu sudah ada yang namanya aliran darahnya tersumbat, jaringan saraf tersumbat ke bagian otaknya. Makanya dia nggak bisa berpikir keras kayak gitu, nggak bisa kecapean kayak gitu, bisa terjadi kejangnya kram dan kejang bagian otot dan saraf tadi. Baik. Tapi alhamdulillah nggak usah khawatir, kayak penyakit gitu udah banyak sekali Bunda tangani. Oke. Jadi bagi Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin anaknya suka mengalami kejang atau apa, jangan sampai didiamkan ya Bun ya. Kalau misalnya balita nih. Kayak kita sering masuk angin, tradisi. Tahan lagi ya Bun ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana nih Pak? Dari mana Pak? Dari Indramayu Bu. Dari Indramayu. Mangga, untuk keluhannya sedang dirasakan apa nih Pak? Indramayu. Ya. Apa nih yang sedang dirasakan nih Pak saat ini? Oh ini Bu, saya ini punya sakit di lutut, kaki kanan. Kaki kanan. Beberapa jamu. Maaf. Lutut. Oh, kaki kanan di lututnya. Kaki kanan di lutut. Di lutut. Ya, sampai ke bagian betis, ke telapak kaki enggak? Enggak Bu, di lutut aja. Oh, di lutut aja. Maaf, lututnya bagian luar apa bagian dalam? Luar Bu. Bagian sini, luar. Di depan Bu. Oh, depan sini ya. Iya, depan. Ya. Ini sebelah kanan ya Pak? Iya. Ya. Ini Bapak sering ngerasain bagian bokong atau tulang? Maaf Pak, Bapak bagian panggulnya suka ngerasain nggak nyaman nggak? Oh ini ya Bu, betul Bu, ini di bawah leher ini Bu, sering sakit. Di bawah leher sering. Di bawah kepala ini. Oh, di bawah sini ya, sebelah kanan ya. Dagu ini. Oh, kiri sebelah ini. Nah, terus kalau bagian pinggang ke bagian panggul suka nyeri nggak, sakit nggak? Enggak itu Bu. Enggak ya. Untuk buang air besarnya lancar? Enggak Bu. Lancar Bu, Lancar. Kencingnya itu berapa kali Bu? Oh, buang air kecilnya lancar. Untuk buang air besarnya lancar juga. Lancar alhamdulillah. Pernah bermasalah nggak buang air besarnya? Enggak. Enggak Bu, enggak. Enggak ya. Jadi yang dirasakan itu sekarang bagian leher sebelah kiri sering kencang ya Pak ya. 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 Terus bagian lutut sebelah kanan di depan. Kanan doang. Ya, kanan doang di bagian depan ya Pak ya. Depannya. Ya. Sudah berapa lama lututnya Pak sakitnya? Mau. Ya udah ada 6 bulan Bu. 6 bulan. Tersiksa Ya, sekali. sudah lama. Ya, insya Allah nggak usah khawatir. Mudah-mudahan nanti ada solusinya nanti. Kalau minum jamu itu Bu. Enak. Kalau minum jamu namanya itu 1000 itu kemarin 1000 sembuh. Iya, kan saya bilang. Iya, Iya. Kalau obat, jamu-jamuan, tuh sistem kayak alat-alat terapi itu sifatnya hanya sementara Pak. Bapak minum, Bapak
Bapak terapi itu enak sementara yang Bunda bilang tadi. Nah, nanti bisa kambuh lagi kayak gitu. Karena memang dia ada penghilang rasa sakit dan nyeri di obat atau di jamu tadi. Tapi insya Allah nanti kita akan jelaskan kenapa sih penyakit Bapak ini, mudah-mudahan nanti ada solusinya ya Pak ya, insya Allah. Oke, terima kasih Bapak. Dari Indramayu. Ya, Bapak siapa tadi dari Indramayu? Kurang jelas Bunda. Ya, dari Indramayu jadi Bapak aja. tadi dibilang dia bagian lutut. Kenapa Bunda detil sekali? Lututnya bagian sakitnya di dalam, Apa di luar. iya. Ya, karena beda. Karena gini, gak mesti orang sakit di lutut itu harus di lututnya yang bermasalah. Ya, bisa juga dia dari asam lambung. Percaya dari asam lambung larinya ke lutut. Masuk akal nggak? Enggak kan ya? Enggak kayaknya. Jadi gini, ada penderita asam lambung, perutnya sering begah, sering nyeri di bawah perut, terutama di bagian kanan, ya berarti itu udah permasalahan di usus. Jadi kayak ada hawa panas atau peradangan yang meradang di usus. Nah itu biasanya menekan sistem saraf bagian panggul. Panggul ya, tulang ekor bagian, ada tuh orang panggul suka nggak enak tuh ya. Nah itu larinya ke otot lutut juga. Larinya nyerinya ke lutut. Nggak enak, nggak nyaman dia di bagian dalam sini ya. Nah ada juga memang penyakit itu akibat saraf terjepit, itu juga bisa. Nah lama-lama, nah kalau Bapak ini udah pasti, tadi yang saya bilang Bapak suka ngerasain bokongnya enak, nggak, BAB-nya lancar ya katanya. Ini Bapak ada salah gerak disebutnya, ya. Ada salah gerak, ada satu saraf ya, saraf yang menyumbat di bagian kisaran lutut, ya. Kisaran lutut yang bikin aliran darah nggak lancar ke kaki ya. Jadi lutut tuh sering sakit, nyeri. Bapak nggak usah khawatir, saya akan buktikan langsung. Insya Allah Bapak boleh konsultasikan penyakitnya besok datang. Mudah-mudahan lututnya langsung enak di tempat. Amin, Insya amin Allah. ya Rabbal Nah Alamin. sama yang pundaknya sebelah kiri juga sama. Itu terjadinya akibat syaraf ya. Ada saraf yang kecetit disebutnya iya. ya. Nah itu yang bikin aliran darah tersumbat, nanti lari-lari ke kepala, ke mata, ke tangan, nggak nyaman. Nah jadi Bapak nggak usah khawatir, insya Allah nanti kalau Bapak datang saya deteksi semua penyakitnya. Bapak datang penyakit lutut, belum tentu lutut aja kan, bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya betul, gitu. betul. Ini mumpung Bunda ada, ini 2 hari manfaatkan, insya Allah mudah-mudahan ada solusi untuk penyakitnya insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi Bapak untuk dari Indramayu jangan ditunda-tunda lagi ya, karena sudah 6 bulan tentunya sangat menyiksa sekali untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482 138. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam keluhan, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Mungkin ada yang sedang menderita penyakit seperti Pak Yanto tadi, ada mungkin asam urat, kolesterol, atau mungkin juga diabetes dan lain sebagainya. Langsung saja datang bertemu dengan Bunda Mawar, untuk alamatnya sudah tahu layar kaca. Baik, sudah ada yang bergabung, kita langsung sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Ya, malam Bapak. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Jepang. Dari Gebang. Dari Bapak siapa nih? Nah, pokoknya kalau saya datang di jalan apa? Saya mau datang ke situ, di jalannya jalan apa ya? Oh, alamatnya Pak. Alamatnya. Ya. Oke, nanti dijelaskan ya Pak ya. Ini kan saya Iya, ini ya. Saya cari jalan apa? Oh, di Jalan Siliwangi Pak. Alun-alun Kejaksaan Kota Pokoknya Cirebon. alun-alun Kejaksaan di depannya Pak itu. Oh, udah makasih. Iya, ya. Ini nanti aku tunggu. ya nomor teleponnya di foto aja atau dicatat, nanti bisa ke call center Pak. Ya. Telepon aja. Tadi Pandu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Rahmat dari Gebang tadi ya. Alamatnya aja Bunda, Oh iya, langsung boleh. datang boleh. Silakan. Langsung datang lebih enak tentunya ya, nanti akan Monggo, dibantu silakan sampai dengan dikonsultasikan tuntas. penyakitnya. Benar sekali. Jadi untuk Anda nih masa di rumah yang mungkin masih bingung-bingung di mana sih Mbak Putri, Hotel Langasari itu adanya di jantung Kota Cirebon, di dekatnya alun-alun Kejaksaan atau di sampingnya Rumah Sakit Sumber Kasih ya, di Jalan Siliwangi. Untuk alamat lengkapnya langsung dicatat saja nih. Langsung difoto tadi kata Bunda supaya tidak salah tempat.
interaktifnya juga Iya. call centernya jangan sampai lupa dicatat. Boleh, Barangkali nanti telepon, sudah ke sana ya Bun ya. tanya-tanya, ya. Boleh. Baik, nah setelah tadi mungkin kita sudah membahas kan penyakit-penyakitnya ya Bun ya, ternyata Ya. sih balik laginya ke HB, Ke HB HB. yang turun, yang naik dan turun. Hampir gitu. semua, kalau menurut Bunda ya, hampir semua penyakit itu diakibatkan dari darah merah sebenarnya ya. Sebenarnya. Dari darah merah ya akibat tadi kecapean, kurang tidur, kurang istirahat, makan nggak teratur, itu udah pasti. Nah terjadinya penyakit ya setelah dideteksi lah, kayak kerusakan jantung, ginjal ya, kayak lambung itu sudah deteksi. Tapi awal mula penyakit itu akibat dari HB. Makanya mulai dari sekarang nih pemirsa yang menyaksikan acara ini nih, siapapun ya, mau keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya atau tetangga itu kalau sakit periksa HB-nya terdahulu ya. Jangan tensinya ya Bun Ya, ya. banyak orang itu datang kalau sakit kenceng kepalanya. Aduh, jangan-jangan tensi saya. HB aja juga bisa kenceng kepala. Baik. Ya, terus kayak oksigen gitu kan. Itu kayak kaku, kram, kebas. Aduh, saya sering kebas nih. Jari-jari saya tadinya bisa ini, sekarang udah nggak bisa diginikan lagi katanya. Itu juga bisa pengaruh akibat dari HB. baik. Ya, jadi kayak HB sudah turun, oksigen, penyuplaian oksigen ke saraf nggak lancar, jadi otot dan saraf itu sering kejang. Pernah ngelihat orang kayak betis ya, sering ngerasain kayak betis tuh kayak ditarik. Iya, iya. Nah, kalau lagi tidur kayak ditarik, nah itu HB-nya lagi turun. Oh. Nah, itu jadi ganggunya memang otot dan saraf. Ya, otot dan saraf karena penyuplaian oksigennya mulai nggak stabil. Iya. Nah, lama-lama didiamkan darah merah nggak bagus, nggak lancar, turun terus. Nah, itu tadi akibatnya nanti kerusakan organ tubuh. Yang tadi kita punya ginjal bagus akhirnya nggak bagus bekerjanya, punya pankreas bagus nggak bagus jadi pekerjanya, terkena lah yang namanya tekanan kayak gula darah ya, kayak asam urat. Nah, itu permasalahannya. Baik, Bianca. Oke, sih sebenarnya gampang ya Bun ya. Iya. Cuman biasa kita Cuma kan lalai. memang orang awam ini biasanya setelah jadi penyakit, barulah. setelah merasakan contohnya kayak baru gejala stroke aja, udah ntar minum obat juga sembuh, udah ntar. Nah, stroke itu ada kambuhannya. Kalau orang udah terkena stroke terus sembuh, hati-hati. Ya, itu bisa kambuh lagi. Makanya stroke itu akibatnya dari mana? Itu nanti kita lihat stroke itu karena apa? Karena penyumbatan, apa karena saraf, ya, apa karena gangguan tadi. Percaya, orang masuk angin terlalu lama itu bisa melumpuhkan otot, saraf dan tulang. Oh, sampai sejauh itu. Bun. Ya, ada orang yang badannya sampai habis, sampai lumpuh. Banyak kan orang kayak gitu. Kecil ya, Bun, ya. Kering, badannya kering ya, sampai udah nggak berdaya, nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa ngangkat kaki, apa-apa jadi lumpuh. Itu karena angin aja bisa lumpuh. Karena yang saya bilang tadi di medis itu nggak ada penyakit angin. Nggak ada. Terdeteksinya setelah jadi penyakit. Iya. Angin ini sudah mengganggu organ tubuh yang lain, ya, mengganggu darah, baru terjadinya. Kayak sel-sel kanker hidup di dalam tubuh kita karena apa? Karena kadar racun di darah. Yang disebut sel kanker itu ya kadar racun di darah terlalu tinggi. Akibat tadi angin yang terlalu tercemar di dalam darah. Baik. Makanya kenapa di pengobatan Bunda sumbernya yang diperbaiki. Karena Bunda memang tidak ada media untuk menghilangkan rasa sakit, kayak menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, nggak ada. Karena nomor satu yang Bunda perbaiki itu didetoks dulu darahnya. Dengan air dan minyak yang Bunda bikin. Baik. Nah, di detox. Nah, itu akan merasakan sendiri. Satu kali minum aja, yang orang penderita lambungnya sudah kronis, alhamdulillah. Satu kali minum aja dia merasakan sudah lumayan jauh. Sampai ada orang penderita asam lambung sudah 10 tahun lebih, itu satu hari itu minum obat lambung itu berapa kaplet kata dia. Setiap hari dia minum. Nah, itu setelah Bunda detox, itu keluarnya melalui muntah. Muntahnya itu warnanya hijau. Jadi racun-racun obatnya pun keluar. Jadi selain penyakit dalamnya diperbaiki, itu racunnya keluar semua. Racun-racun dari obat itu keluar semua. Baik, Makanya orang yang kecanduan dikerik, kecanduan minum obat, insya Allah akan hilang. Saya sekali tuh. Dikerik, minum obat sampai brand satu nggak cocok, gitu. pindah. Ya karena itu ya Iya, Bunda bahaya mungkin. sekali. Makanya orang itu di medis pun sebenarnya dilarang yang namanya sifat dikerik. Tapi kalau di Indonesia itu kan memang udah tradisi, masuk Kayak angin enak dikerik ya, Bun. kayaknya enak. Iya. Perhatikan, orang kalau yang sudah dikerik sekali, itu sistemnya nagih. Ya, pasti. Iya. Makanya kalau kita punya anak balita, bayi masuk angin jangan dibiasakan dikerik, walaupun dia pakai bawang.
Oh, nggak boleh juga, Bun? Sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Setelah posisi dikerik, itu pori terbuka. Walaupun pakai bawang, walaupun pakai bawang. Kalau bagus itu bawang digecek, ya, pakai minyak apalah gitu ya, kelapa atau oleskan aja, diurut. Nah itu anginnya akan keluar melalui pori, terutama bagian perut. Udah, anak kecil tuh sebenarnya ini kayak misalnya dia masih ASI, wajar perutnya kembung karena masih ASI. Nah itu harus ibunya, kan ada balita orang sering kembung gitu kan. Karena apa? Itu ASI ibunya, mungkin ibunya makan yang kurang bagus, ya nggak teratur. Makanya kalau yang masih anaknya ASI diperhatikan ibunya makannya seperti itu. Terima kasih Bunda nih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Tentunya ada pesan-pesan untuk bisa di rumah pada malam hari ini, Bunda. Ya, yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mungkin yang udah bosan berobat kemana-mana, bosan minum obat, mudah-mudahan di pengobatan muda ada solusinya. Insya Allah nggak usah khawatir, ya, mau penyakit apapun, mau penyakit yang nggak terdeteksi, penyakit medis, penyakit non medis, konsultasikan aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya, insya Allah ada jalan solusinya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda yang belum sempat tadi mengikuti interaktif kami, jangan takut, jangan khawatir. Besok bisa langsung bertemu dengan Bunda ya. Di Kota Cirebon hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Sabtunya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Minggunya jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Langsung di alamatnya nih, dicatat ya. Di Hotel Langasari, Jalan Siliwangi, nomor 127. Mungkin ancar-ancarnya di seberang dari alun-alun Kejaksan ya. Sangat mudah sekali. Semoga dengan hadirnya Klinik Husada Bunda Mawar di Kota Cirebon ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda. Akhir kata, saya Putri Dewi Santika bersama kru RCTV yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kronis baik medis maupun non-medis semakin meningkat jumlah penderitanya. Selain sulitnya perawatan maupun pengobatannya, penyakit tersebut akan berakibat fatal jika tidak ditangani secara serius. Tapi sekarang Anda tidak usah bingung, karena Klinik Kanjeng Mawar hadir dengan terobosan baru di dunia penyembuhan alternatif. Ya, ilmu yang Kanjeng dapat ini ya, bukan belajar kesana kesini atau belajar di dalam buku. Karena ilmu yang Kanjeng dapat ini ilmu titisan langsung dari nenek moyang Kanjeng langsung. Karena pengobatan Kanjeng medianya hanya minyak dan air, dan boleh dibilang pengobatan Kanjeng ini sangat akurat sekali. Namun dalam memilih pengobatan alternatif, Anda harus cerdas. Pilihlah tempat yang sudah diakui banyak orang dan diklaim teknik pengobatannya dapat menyembuhkan semua penyakit. Insya Allah pengobatan Kanjeng ini udah sangat dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Pengobatan Kanjeng ini bukan asal-asalan, walaupun sangat akurat, nggak asal-asalan menangani pasiennya. Dan juga boleh dibilang pengobatan Kanjeng ini udah dapat penghargaan, beberapa penghargaan. Ya, contohnya ada penghargaan dari penghargaan pengobatan tradisional terbaik ya, tanpa obat-obatan, tanpa obat herbal. Dan juga ada juga penghargaan dari dokter-dokter se-Jawa Timur juga ada. Ya, mungkin lebih jelasnya kita memilih pengobatan itu biar tepat. Pengobatan alternatif lebih banyak dipilih masyarakat karena dianggap lebih murah dan tidak ada efek sampingnya. Jadi Anda tidak perlu bingung atau frustasi, karena di Klinik Kanjeng Mawar mampu menyembuhkan penyakit medis ataupun non-medis. Insya Allah di pengobatan Kanjeng Mawar sendiri ini bisa mengatasi segala macam penyakit, contohnya penyakit medis, non medis, penyakit ganda yang udah kecanduan obat-obatan, yang udah diponis dokter minum obat seumur hidup, atau dibilang penyakitnya komplikasi menahun belum bisa kunjung sehat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pengobatan Kanjeng bisa diatasi. Segeralah Anda menuju ke Klinik Kanjeng Mawar, karena di sini adalah solusi dari kesehatan Anda dan hasilnya sangat akurat. Ya, bagi Anda yang ingin